terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa ketika kami move on, karena kami tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa kita, tentang bagaimana cerita hidup kita. Tapi kami sadar bahwa hidup ini tentang siapa Tuhan yang berpihak kepada kita. Itu sebabnya Bapak, kalau sebentar kami mau dengar pesan-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, suara saya terdengar bagus? Ya, terima kasih buat Bu NN yang sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa ya. Saya pernah bertemu Bu NN, juga saya sudah ditraktir makan, diajak makan waktu saya ke luar negeri ya. Saya bersyukur, saya mendengar ceritanya aja, saya sampai takjub. Saya melihat kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dari proses yang tidak mudah ya. Makanya setiap kita yang hari ini ngalami proses, ujung-ujungnya itu pasti indah, ujung-ujungnya pasti kemuliaan, ujung-ujungnya pasti kemenangan. Cuman kita perlu sabar, ya. Kita perlu sabar di ruang tunggunya Tuhan. Tapi tidak perlu takut. Kalau di ruang tunggunya Tuhan, walaupun 13 tahun, 14 tahun, di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan tetap bertanggung jawab. Kalau kita hari ini sabar di ruang tunggunya, ruang tunggunya Tuhan sudah disediakan. Apa yang dibutuhkan? Disediakan. Kekuatan disediakan. Penghiburan disediakan. Ya, kita ini enak. Justru kita tetap nyaman di ruang tunggunya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti bertanggung jawab selama pintu itu belum ditutup, belum dibuka. Selama waktunya belum tiba, dia tetap bertanggung jawab memelihara, menopang, memberi kekuatan. Itu sebabnya hari ini, yuk siapapun yang lagi ngalami masa-masa penantian, baik itu penantian keuanganmu dipulihkan, penantian rumah tanggamu dipulihkan, penantian masa depanmu dipulihkan, semuanya menjadi indah. Kita hari ini cukup perlu bersabar diri. Sementara saya banyak ketika saya posting ya, saya posting beberapa hari yang lalu tentang keturunan yang 3 itu. Orang bertanya, loh Bu, gimana kalau sudah terlanjur? Makanya saya bilang gini, kita ini tetap diampuni. Kalau sudah diampuni ya pasti diberkati. Cuman yang membedakan, saya memberi penekanan yang belum hari ini sampai terjadi perceraian. Dengar firman saya tentang 3 keturunan ini, pertimbangkan baik-baik. Ya, karena memang tetap diampuni dosa, mau merah seperti kermisi, tetap diampuni. Tapi konsekuensinya itu tetap membedakan. Kayak orang tuh gini, duduk di first class, bisnis, sama ekonomi. Kira-kira saudara beda enggak perlakuan, fasilitas, makanan yang kita terima aja kan beda. Nah, sama yang saya jelaskan. Kalau kita hari ini tetap mempertahankan pernikahan seperti Bu NN, walaupun iblis datang dengan intimidasi yang menyakitkan, tapi ketika dia bertahan, nanti Bu NN itu bukan hanya dirinya dan suami yang menikmati, tapi posisi dia ada di first class. Keturunan orang benar yang bertahan sampai maut memisahkan. Makanya ibu-ibu yang belum bercerai, yang sudah bercerai saya tidak menghakimi. Tetap ada berkatnya Tuhan. Tapi kelasnya ini loh, VVIP first class. Ya, Bu NN, saya, semua yang bergabung malam ini, yang tidak lagi mempersoalkan harga diri seperti keset, itu tetap posisinya first class. Sampai keturunannya nanti first class. Nah, kalau bercerai, enggak kawin kan enggak dosa. Iya, enggak dosa. Tapi posisinya di bisnis class. Ya, tapi kalau sudah bercerai nanti kawin lagi, berzina. Diampuni, tapi tetap dapat berkatnya. Tetap posisi diduduk di ekonomi. Ya, standar biasa-biasa. Nah, dari pemikiran yang Tuhan kasih buat saya mulai merenung, iya ya, sayang juga, memang dosa diampuni,
tetap dapat berkat, mau namanya hidup dalam anugerah. Tapi yang membedakan ini loh, first class, keturunannya bisnis class, keturunan ekonomi. Tangkap ya, jelas itu pembedaannya nanti pasti ada. Makanya siapa yang mau bercerai, segera tarik gugatannya semua, mulai mikirkan kalau kita ndak egois dengan keturunan kita sayang sama anak-anak kita, kasih duduk first class ya. Jangan yang ekonomi, jangan yang standar. Kenapa kalau kita bisa melakukannya untuk upgrade anak kita duduk di first class? Kenapa kita hari ini mau turun dari first class ke standar? Lebih baik first class dipertahankan. Saya percaya saya, Bu NN, semua yang ada di sini lagi berjuang dengan bercucuran air mata dengan pernikahan. Itu tidak akan pernah berakhir sia-sia. Nah, malam ini saya akan berkhotbah, hidup ini bukan tentang siapa kita, tapi siapa Tuhan. Yuk kita buka, supaya cepat ya, nanti tanya jawab bisa keburu waktunya. Ulangan 1 ayat 30 sampai 32. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini bagus, saudara. Lihat, hidup ini bukan tentang kita loh, tentang siapa Tuhan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, lihat ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, dialah yang akan berperang ya. Ini peneguhan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Kita percaya bahwa hari ini saudara tidak perlu takut. Kalau hidup itu tentang siapa Tuhan, walau di padang gurun, posisi Tuhan Allah itu tetap ada di depan. Dia tetap berperang buat saudara dan saya, dan dia itu pasti mendukung saudara dan saya, seperti seorang bapak kepada anaknya sepanjang jalan. Jadi kalau sepanjang jalan kehidupanmu hari ini dengan air mata yang bercucuran, hancur keuangan rumah tangga, kalau firman Tuhan berkata sepanjang jalan, berarti jalan yang bangkrut, ya ada Tuhan. Jalan waktu engkau ditinggal suamimu, ya Tuhan tetap ada menuntun engkau ada di padang gurun ini sampai tiba. Sampai tiba di tempat ini, artinya tiba di tempat di mana kita akan menikmati semuanya itu susu dan madunya, kita akan melihat. Hari ini kalau Bu NN tidak bertahan, menurut emosi, dia mau cerai, dia mau kabur, dia tidak pernah tidur satu kamar dengan suaminya dan sebagainya. Dia tidak akan tiba di tempat di mana Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang indah, berlimpah susu madunya. Saya percaya Bu NN hari ini kelimpahan susu madu bukan hanya buat dia dan suami, tapi sampai nanti keturunan, bahkan orang-orang di sekitarnya akan menikmati juga limpah susu madunya. Dari proses kehidupan banyak orang diberkati. Nah, ayat 32 ini ayat kata kunci. Lihat ya. Tetapi, nah ini sering kali ini terjadi buat saudara dan Sarah. Walaupun kita tahu Tuhan itu berjalan di depan, Tuhan itu sudah ngomong berkali-kali, aku berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Nak, di padang gurun, kamu tetap aku tuntun dan aku gendong kamu seperti seorang anak. Tenang aja. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak, saudara? Percaya kepada Tuhan Allahmu. Makanya kalau hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang cerita hidup saudara, kita hari ini akan tetap percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang bagaimana? Buka PowerPoint-nya. Yang pertama yaitu Tuhan Allah yang berjalan di depan kita. Pastikan kalau hidup tentang Tuhan, saudara tidak perlu pusing. Hari ini engkau ada di dalam masa-masa yang kemunduran, masa-masa yang kejatuhan, kegagalan. Posisi Tuhan, kalau hidup tentang Tuhan, dia tidak akan pernah ada di belakang saudara.
Dia tetap ada berjalan di depan. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan Allah tetap berperang untuk kita. Itu posisi Tuhan. Kalau hidup tentang Tuhan, Tuhan yang berjalan di depan, Tuhan yang berperang buat saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan Allah yang menopang kita sebagai anaknya. Pastikan kalau hidup tentang Tuhan, saudara hari ini hanya percaya. Kalau tentang cerita kehidupan kita hari ini tidak percaya sama Tuhan, pasti kita akan melangkah hidup yang salah. Saya Bu NN, kalau hari ini tidak percaya kepada hidup tentang siapa Tuhan yang besar, hanya karena tentang hidup kita disakiti, hidup kita bangkrut, hidup kita hancur, kita nggak akan pernah bisa move on. Kita pasti hanya berjalan maju, bercucuran air mata tanpa pengharapan. Kita cuma nangis tanpa pengharapan, tanpa hari ini punya hari esok, tanpa kita melihat sesuatu yang terbaik. Kira-kira kita bisa berjalan maju atau tinggal di tempat? Jelas kita nggak akan bisa move on. Lama-lama kekuatan kita habis. Di titik tertentu kita pasti bilang menyerah. Di titik tertentu kita akan bunuh diri. Makanya ketika kita mengerti bahwa hidup ini bukan tentang siapa kita hari ini bangkrut, tidak apa-apa. Saudara mungkin hari ini kehilangan orang yang dicintai, tidak masalah. Karena hidup ini bukan tentang siapa saudara yang ditinggalkan orang dicintai, yang bangkrut, yang usahamu sepi. Tetapi hidup ini tentang Tuhan yang saudara percayai. Kalau kita tahu hidup kita lagi ngalami gagal, tidak masalah. Karena di balik kegagalanmu ada siapa Tuhan yang besar. Ketika kita tahu bahwa hidup ini tentang Tuhan yang besar, kita hari ini punya kejadian hidup yang dahsyat, perkara yang besar. Apa yang saya tangkap waktu Tuhan berbicara buat hidup saya? Tuhan bilang gini, Eli, kamu nggak usah takut dengan badai rumah tanggamu yang besar. Itu cerita tentang hidupmu. Tapi nanti tentang cerita tentang aku, itu yang akan menutup jalan hidupmu. Engkau akan berakhir dengan bagaimana yang aku janjikan. Kejadian hidup Eli Kurniawati dan Pak Nyoto adalah kejadian hidup yang dahsyat. Bagaimana kejadian hidup rumah tangga Eli Pak Nyoto itu akan ditutup dengan perkara yang besar. Karena hidup ini bukan cerita tentang hidupmu dan Pak Nyoto, tapi tentang siapa Tuhan yang menyertai Pak Nyoto dan Eli di tengah kegagalan rumah tangga yang hancur. 3 hal kalau hidup tentang Tuhan, saudara perlu tahu, saya buka satu persatu nanti. Kalau Tuhan berjalan di depan, Tuhan berperang, Tuhan menopang kita sebagai anaknya di padang gurun. Saudara percaya, padang gurun kalau disertai dengan Tuhan sumber, kita tidak akan pernah kelaparan, saudara. Pakaianmu tidak akan rusak, kakimu tidak akan bengkak, engkau tidak akan kelaparan. Akal logika manusia, padang gurun yang kering. Pikiran kita sebagai manusia kalau tentang cerita hidup kita apa? Waduh, kalau padang gurun bertahun-tahun, puluhan tahun, ya lapar mati Bu Eli. Kaki ya jadi bengkak Bu Eli. Pakaian ya jadi rusak, compang-camping. Itu kalau tentang cerita hidup saudara dan saya. Tapi ketika cerita hidup ini tentang Tuhan, di balik padang gurun 40 tahun bangsa Israel, tidak mungkin mati kelaparan, wong tiap hari disediakan mana, air, tiang api, tiang awan. Tidak pernah, kaki tidak jadi bengkak, logika bengkak. Hancur, mungkin lumpuh saudara. Coba saudara mulai besok latihan ya. Latihan, jalan 40 tahun. Ya tidak usah 40 tahun. Jalan terus, tidak usah berhenti selama hanya sampai 1 tahun. Kalau saudara tidak lumpuh atau gempor kaki, ya pasti bengkak saudara. Jujur, itu kalau cerita tentang hidup kita. Tapi karena cerita hidup ini ditutup dengan perkaranya Tuhan, dahsyat loh. Makanya malam ini yuk kita belajar tentang 3 hal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku Tuhan Allah yang ada di depan.
berperang, Tuhan Allah yang menopang saudara sebagai anaknya. Kita buka satu persatu. Bagaimana Tuhan Allah berjalan di depan saudara dan saya. Ya, hari ini yuk kita semua itu perlu semangat. Saya itu kalau lihat orang konseling hari-hari ini ya, ngeri loh saudara. Ngeri sudah. Saya itu sampai bilang sama Tuhan, Tuhan, di mana orang Kristen ngaku haleluya, haleluya, ya ampun Tuhan, selingkuh. Haleluya, haleluya, nonton film porno. Saudara tahu, saudara bisa membohongi manusia seolah-olah saudara suci. Tapi saudara tidak bisa membohongi Tuhan. Kalau buat hidup saya, jujur, saya lebih baik membohongi manusia daripada membohongi Tuhan. Itu tampaknya, lu jujur, saya itu bilang gini, Tuhan, semakin saya dipercaya Tuhan dengan firman untuk berkhotbah, setiap kesalahan saya, Tuhan tuh langsung koreksi. Sampai kalau saudara ke rumah saya nanti ya, saya fotokan di tempat meja rias saya tempel firman Tuhan. Yang sering saya langgar yaitu apa? Kalau berkata itu tidak bisa lemah lembut ya. Suatu kali saya tidak bisa berkata lemah lembut. Saya ambil firman, itu perkataannya bisa begini. Hendaklah perkataanmu penuh kasih, jangan hambar, bagaimana engkau memberi jawab kepada seseorang. Itu ayat keluar berulang kali, langsung saya tempel di meja rias saya. Mbak saya yang plester ayat itu ketawa kepinggal-pinggal. Dia bilang gini, kok aneh ya, lo lihat ya, ini bisa bikin orang bertobat loh. Dia bilang gini, kok aneh ya, Tuhan itu kan enggak kelihatan ya, tapi waktu Noni berbuat salah, kok langsung dia koreksi bukan lewat siapa-siapa. Ternyata kalau saya mau ngomel di kamar, dia salah, dia ingatkan ayat itu, enggak boleh ngomong kasar. Saya langsung, untung ya kamu, untung buat kamu. Jadi tiap kali di kamar itu kalau dia berbuat kesalahan, biasanya saya langsung ngomel. Begitu saya mulai omeli dia tunjuk itu ayat itu. Itu enggak boleh ngomong tidak dengan kasih. Langsung saya, ya itu enak, menguntungkan kamu, merugikan saya. Habis dia itu kalau enggak ditegur, sudah mungkin usianya sudah agak, ikut saya itu sudah 17 tahun ya, hampir mungkin 17 tahun. Jadi dari muda sampai tua, sekarang itu sudah agak tua. Jadi sering pikun ya, makanya saya sering ngomeli dia. Tapi sejak ayat itu menguntungkan dia. Tiap dia salah, dia cuma tunjuk, ini ayat ya, ayat enggak boleh. Nah makanya hari ini yuk, kalau Tuhan lihat Ulangan 1 ayat 33. Yang berjalan di depanmu, lihat ya, kalau Tuhan berjalan di depan, apa yang Tuhan lakukan waktu hidup tentang Tuhan? Di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi 3 hal, saudara. Kalau Tuhan Allah itu berbicara hidup tentang siapa Tuhan, saudara tidak perlu takut. Waktu dia ada di depan, yang pertama dia akan mencari tempat bagi kita. Itu artinya apa? Dia di depan sudah menyediakan rencana yang indah, janji Tuhan, dan pengharapan. Tangkap ya? Jadi sementara kita di sini tidak tahu, apa ya janji Tuhan. Sama seperti Hana. Hana mungkin waktu ngalami keadaan lelah, capek, disakiti, Penina, pelakor ya, dia ngalami keadaan gagal, kandungannya ditutup. Kira-kira dia tidak melihat keadaan begitu sulit. Tapi senyatanya Tuhan berjalan di depan, menyediakan tempat buat Hana. Diberikan apa? Samuel. Yang nggak pernah dipikirkan, anak yang lahir bagi Hana itu nabi besar yang menyelamatkan bangsa Israel. Makanya hari ini kita ini sudah disediakan Samuel-Samuel yang luar biasa. Hari ini ada janji Tuhan, ada pengharapan, ada rencana Tuhan yang indah di depan. Itu Tuhan sediakan tempat. Jadi saudara hari ini enak loh. Kalau hidup tentang Tuhan, saudara perlu move on hari ini. Jangan takut. Yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Itu tadi, pada waktu malam disediakan api, siang tiang awan. Berarti di depan. Hari ini kok berkata tidak cukup. Tenang aja, di ruang tunggunya Tuhan. Tuhan tetap
menyediakan apa yang saudara butuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Sementara keadaan belum membaik, masalahmu belum selesai. Itu karena Tuhan itu lagi gandeng saudara dalam perjalanan ini loh. Nah, jalan yang menuju tanah perjanjian yang benar ini. Jangan sampai iblis membawa saudara nikmat, bukan padang gurun. Tapi ini bukan tanah yang berlimpah susu madunya, tapi berlimpah air mata, hancur, maut. Pilihan di tangan kita. Memang hari ini padang gurun itu tidak cepat berlalu. Tuhan itu suka padang gurun daripada saudara yang suka padang berumput hijau. Kalau kita terlalu nyaman, maka tanpa kita sadari, iblis yang menuntun saudara. Waktu saya dibawa zona penderitaan, justru Tuhan tuntun saya ke jalan yang harus saya tempuh. Sampai saya melihat hari ini Tuhan bawa hidup saya dan PD Victory menghasilkan buah yang lebat, buah-buah seperti Bu NN itu luar biasa. Kadang saya tidak kenal waktu pelayanan di luar negeri. Tadi saya ketemu seseorang yang bilang gini, Bu, kamu ini ngewotop ya Bu. Sampai ada teman saya ya Bu. Itu seorang pria loh di sana. Dia itu sampai cerita bagaimana dia itu tahu khotbah saya dan sebagainya. Dan hari itu dia juga menjadi kuat loh. Saya itu sampai berpikir gini, saya itu yang tidak kenal orang di Amerika ya. Tadi ada seorang yang ngomong juga, ada seorang ibu yang dari mana katanya, Eropa juga ya, dia bilang dia itu dikuatkan dengan khotbah saya sampai dia itu bisa bangkit hari ini dari keterpurukan. Sementara di luar negeri di Eropa itu tidak ada khotbah-khotbah yang bisa mendukung dia. Untung kok ketemu khotbahnya Bu Eli sehingga dia di sana bisa move on, jadi berkat juga buat sekitar ibu-ibu yang lagi low bed. Nah, hari ini yuk kita semua mau bangkit, move on. Karena hari ini kalau cerita tentang hidup saudara, bukan cerita tentang hidup saudara, tentang Tuhan, maka yang pertama, yaitu Tuhan berjalan di depan. Yang pertama, Tuhan mencari tempat. Dia menyediakan pengharapan janji dan masa depan, rencana. Yang kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Dan yang ketiga, Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Enak ya? Jadi kalau cerita tentang Tuhan, saudara tidak berhak ngatur hidup saudara, ngatur Tuhan untuk cepat selesai. Karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di depan. Hari ini di ruang tunggunya Tuhan, dia tetap sediakan yang di depan yang terbaik, kebutuhanmu selama di ruang tunggu. Bahkan dia lagi menuntun saudara sampai tiba di tempat di mana saudara akan melihat negeri yang berlimpah susu madunya. Daripada nyaman, enak sekarang, nanti malah jalan itu adalah jalan yang bercucuran air mata, jalan yang menghancurkan, jalan maut. Lebih baik hari ini bersabarlah di tengah padang gurun, sekalipun memang tidak nyaman. Namanya dapur api, panas, padang gurun, capek. Yang namanya penderitaan itu semua tidak enak. Tapi kalau saudara bisa menikmatinya dengan bersukacita dan mengucap syukur, maka kita akan melihat kemenangan berlimpah susu madunya akan saudara nikmati. Yang kedua, saya khotbah selesai, satu poin lagi selesai. Tuhan Allah berperang untuk kita. Kita baca ayatnya di 2 Samuel 22 ayat 17. 2 Samuel 22 ayat 17 ya. Kita baca. Bagaimana kalau Tuhan berperang? Lihat kita baca. Tuhan menjangkau dari tempat yang tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Waktu saya baca ayat ini di tengah keadaan saya banjir air mata, saya bilang gini, Tuhan, gimana hidup saya? Ternyata waktu ayat ini saya baca, Tuhan bilang gini, Eli, kamu tahu berulang kali aku selalu memberikan kata-kata, kamu cukup diam saja, aku yang berperang. Diamnya jangan diam lebay. Leti loyo lesu lunglai. Kalau engkau diamnya lebay, terus merenungi nasib, maka imanmu tidak akan jalan. Tapi kamu harus diam dengan tenang, percaya, karena aku bukan sedang diam, membiarkan engkau ditindas, disakiti Eli, tapi aku sedang berperang. Sekalipun Tuhan tidak nunjukin peperangannya gimana. Tapi kalau Tuhan berperang, 3 hal. Buka. Yang pertama, Tuhan berkata,
Tuhan menjangkau saudara dari tempat yang tinggi. Hari ini mata Tuhan itu menjangkau. Saudara disakiti, saudara butuh uang sekolah, saudara butuh kewajiban jatuh tempo, saudara butuh makan, saudara mungkin butuh kesembuhan yang lagi kena kanker, saudara butuh apa? Pemulihan suami yang lagi selingkuh. Tuhan menjangkau sampai saudara sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya. Kalau dijangkau, kira-kira masalah saudara, hal yang sekecil apapun, dia sudah menjangkau semuanya. Itu artinya dia sedang tertuju. Yang kedua, Tuhan akan mengambil dan menarik kita, yang ketiga, dari banjir. Hari ini engkau banjir hutang, tenang, tenang ya. Engkau banjir air mata karena disakiti pelakor, tenang, tenang, tenang. Jangan panik.com ya. Nggak usah lebay, nggak usah membesar-besarkan masalah seolah-olah saudara sebagai sutradara. Sering kali ibu-ibu bilang gini, Tuhan, Bu Eli, kalau suami saya nggak pulang sampai menikah lagi, gimana masa depan anak-anak? Kalau menikah gimana? Nah, ini seolah-olah saudara lebih pintar dari Tuhan. Ya, kalau kita hari ini tahu Tuhan yang berperang, berarti Tuhan itu sang sutradara. Dia lagi berperang. Dia hari ini sedang menjangkau kita dari tempat yang tinggi. Dia mengambil kita, mengambil beban berat masalah kita, dan dia menarik kita keluar dari banjir masalah. Nanti kalau Tuhan yang berperang, maka bukan lagi banjir masalah, bukan lagi banjir penderitaan, tapi banjir berkat, banjir kemuliaan, banjir sukacita, bukan lagi duka cita. Makanya jangan mempercepat waktunya Tuhan, supaya yang banjir-banjir, yang buruk-buruk ini berubah menjadi banjir berkat kayak Bu NN, banjir pemulihan yang indah, banjir kemuliaan Tuhan melebihi rasa sakitmu. Hari ini kalau hidup tentang cerita kita, memang banjir masalah itu cerita tentang kita. Tapi karena hidup ini bukan tentang siapa saudara, siapa Tuhan, dia adalah sumber berkat saudara, maka kita tidak akan banjir masalah, kita akan ditutup dengan siapa Tuhan, yaitu banjir berkat-berkat pemulihan yang sorak-sorai, pemulihan ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti bermimpi, itulah yang akan ditutup dengan siapa sutradara hidup kita. Yang terakhir ya, jadi hari ini yang lagi ngalami banjir air mata, banjir utang, tenang, tenang, tenang. Jangan panik, karena Tuhan lagi berperang. Dia tahu kok kalau menjangkau, dia lagi mengambil beban berat letih lesumu, dan dia lagi menarik saudara keluar. Orang kalau ditarik dari banjir masalah, dipindah sama Tuhan ke banjir berkat, banjir air mata ke banjir hari ini kelimpahan mata air, yang hari ini banjir kekurangan ditarik, yaitu kembali menikmati banjir kelimpahannya. Jadi kalau hidup tentang Tuhan, tidak mungkin banjir air mata selamanya. Sesaat. Hari ini biarkan hidup tentang hidupmu ini berjalan. Ya, karena Tuhan lagi mau mengupgrade buah rohmu. Tapi setelah itu, iblis boleh hari ini memporak-porandakan hidup kita makin kacau. Tapi hidup ini perlu tahu tentang siapa Tuhan. Di balik semua yang kacau balau, ada kemuliaan Tuhan yang besar. Ya, jadi tidak perlu takut. Yang terakhir, yuk bagaimana Tuhan menopang kita sebagai anaknya. Mazmur 102 ayat 28 sampai 29. Setelah ini selesai, saya serahkan sama Frans ya. Mazmur 102 ayat 28 sampai 29. Tetapi engkau tetap sama.
dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Ayat ini bisa dibuat primbon loh saudara. Ayat ini buat pegangan hidup. Ketika saudara lagi stres, saudara bisa berkata, Tuhan, bukankah Engkau itu Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, selamanya? Kalau dulu Tuhan bisa membelah laut dalam sekejap, hari ini Engkau juga bisa membelah laut keuanganku dalam sekejap. Engkau bisa membelah laut saat suamiku menggugat cerai. Engkau bisa membelah laut saat dokter menvonis penyakit kanker stadium 4. Kalau memang Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan yang tetap sama, yang berkata dari dulu bahwa oleh bilur-bilurku, bilur-bilurmu aku sembuh. Bukankah Engkau Tuhan yang sama berkata hari ini di atas kanker stadium 4-ku? Buat saudara yang lagi divonis kanker stadium 4, stadium 3, stadium 2, jangan berkecil hati. Mulai ucapkan firman ini. Katakan, tahun-tahunmu tidak berkesudahan Tuhan. Aku menjalani tahun-tahun yang tidak pernah expired. Hari ini bersyukur tahun-tahun Tuhan tidak pernah berkesudahan. Sekalipun sebentar lagi, lihat ya, waktu itu cepat loh. Kita sekarang hari ini tanggal berapa ya? 31 atau 31 ya? 31. Nah, nanti kita berdoa ya. Sebelum ini nanti kita mau berdoa bagaimana kita besok masuk bakul yang ke-8 ya. Kita percaya bulan Agustus saya selalu ngajarin buat jemaat, yuk belajar profetik. Katakan di bulan ke-8 karena ada 12 bakul, berarti besok kita berjalan dengan bakulnya Tuhan yang ke-8 ya. Pastikan bakulnya Tuhan tuh enggak pernah hari itu terlambat untuk mencukupkan semua kebutuhan hidupmu menurut kekayaan kemuliaannya. 29, anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram. Katakan, Tuhan, keturunanku, anak cucuku, saya sebentar lagi dapat cucu, saya katakan, Tuhan, Jacob anak cucu hambamu tetap ada di hadapanmu selamanya. 3 hal, hari ini jangan takut kalau Tuhan menopang saudara di padang gurun, dia tidak pernah lupa. Dia tetap Tuhan dari dulu, sekarang, selamanya. Tahun-tahunnya tidak pernah kesudahan, yaitu apa? Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan menjamin hidup kita aman dan tentram. Tuhan menjamin hidup anak cucu kita. Itu yang perlu kita pegang. Makanya kalau hidup tentang siapa Tuhan, hari ini tidak usah takut. Kasih setia Tuhan itu selalu berlimpah. Saudara dijamin aman, dijamin tentram, itu dari dulu, sekarang, selamanya, dan tahun-tahunnya Tuhan tidak pernah berkesudahan buat orang benar, bahkan anak cucu kita akan dijamin. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Kalau hidup tentang siapa Tuhan, saudara dan saya, walaupun cerita hidupmu dibuat seperti horor. Tuh Bu Eli, jet coaster Bu Eli, padang gurun Bu Eli, capek Bu Eli. Saya 14 tahun Bu, kalau ada orang Bu, saya sudah 5 tahun loh Bu, jalani suami selingkuh. Aduh Bu, 5 tahun Bu, saya 14 tahun, buktinya saya makin gemuk, segar, wajah saya makin sukacita, hidup saya makin dijadikan berkat. Nggak usah takut. Karena ada harga, pasti ada kualitas. Kalau harga yang saudara bayar tentang cerita hidupmu begitu menyakitkan, maka tentang Tuhannya nanti kualitasnya luar biasa. Tuhan berjalan di depan, Tuhan berperang buat saudara dan saya, dan Tuhan menopang buat saudara dan saya. Ya, kalau Tuhan menopang apa? Kasih setia, jaminan aman, tentram. Diingat-ingat ya saudara, jaminan anak cucu. Kalau Tuhan itu berperang, tenang aja, dia jangkau, dia ambil, dia sedang menarik saudara dari banjir air mata ke mata air, dipindahkan kalau Tuhan yang berperang buat saudara. Dan kalau Tuhan yang berjalan, dia mencari tempat, dia menyediakan kebutuhan saudara, dia menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Tuhan Yesus memberkati, selamat menjalani bakul yang ke-8. Saya percaya bulan Agustus besok
kita semua akan hidup di dalam bakulnya Tuhan yang ke-8, dan saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan menurut kekayaan, kemuliaan, semuanya terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat buat yang lagi join ini, saya lepaskan berkat semua ya. Yang lagi ngalami jatuh tempo di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan bakul yang 8, pasti yang jatuh tempo, angsuran yang sedang berjalan, uang pangkal, uang sekolah, uang kuliah anak-anak, uang kebutuhan akan dapur tetap berjalan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan sama Fran yang mau tanya jawab.